Kok salah kayak gitu bisa nggak? Panjat. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ngomong kayak gitu ya. So, hai guys, kembali ke channel Rizal Amelia. Terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa di like, terus di share. Nah, di sini aku bareng siapa? Bareng Besti. Nanti buka aja. Jadi aku di sini sama bareng Besti. Jadi kami pengen membahas tentang ulasan kok bisa ya kalian bisa bertahan. Padahal kan kepribadiannya beda-beda gitu. Bertolak belakang. Kok bisa? Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi ingin aku bahas nih sama kalian juga supaya kalian bisa tahu. Udah 5 tahun kami sama-sama. Kok bisa ya? Dari sekolah kita ya, Ki. Dari sekolah. Tapi kami tetap bersama. Nah, itu yang kita bahas setelah ini. Jadi Kiko yang ceritain awal lupa kayak mana pas dulu kita jumpa. Jadi awal jumpa tuh di kelas IPA 1. Kebetulan kami sekelas. Kebetulan Ica duduknya paling belakang, terus aku duduknya di depan Ica. Terus awal mula aku lihat Ica sih dia orangnya gimana ya? Jutek judes gimana gitu. Terus kan feeling nih kan, mikirnya bisa nggak ya aku berkawan sama dia, bisa nggak ya dia jadi kawan aku kayak gitu. Karena aku punya tipe pertemanan tuh yang have fun, maksudnya bisa ramah lah gitu. Nah kalau Ica nih kayak apa ya, tipikal yang mungkin lembut di dalam tapi keras di luar ya. Wow. Awal mulanya kenapa Jaki tawarin aku setipu ya? Iya kayak kalau nggak salah ya guys ya. Hari itu apa ya? Suasana lagi buat catatan, jadi pada kumpul catatan semua ke depan. Terus aku kumpulin terakhir. Nggak sengaja aku kesandung sama kaki satu kawan aku cowok. Terus kesandung aku jadi marah-marah gitu sama si kawan cowok aku ini. Ternyata Ica lihat dari jauh kalau misalnya si cowok ini nggak salah, cuman akunya aja yang nggak sengaja gitu kan. Karena sebenarnya aku mau tahu. Oke. Aku tuh sebenarnya secara nggak langsung juga memperhatikan gitu kan. Termasuk aku memperhatiin dia juga dari luar. Kalau misalnya ini kayak bisa nih aku jadiin kawan. Itu awal pertama kami jumpa nih. Ini kayak kenapa dia agak bego-bego gitu. Jadi bisa aku nggak manfaatin sih. Jadi aku kan tipe orang kalau berkawan itu kok ikut aku ya kemana-mana, kok ikut aku ya kemana-mana. Itu udah terdoktrin dari TK. Jadi kalau misalkan punya teman, punya kawan, apalagi bestie dekat, nah itu rata-rata bestie itu yang ikut aku. Jadi kayak mana aku buat, mau aku baik, mau aku jahat, mau aku pura-pura baik, dia akan selalu ngikut gitu. Nah itu memang tipe aku gitu. Jadi ini alasan sebenarnya awal pertama aku mau berkawan sama dia. Jadi aku memang mendekatin dia kayak gitu. Aku tipe orang kalau ada orang yang mukanya judes kan mustahil ya bagi dia tahu ngakak kayak gitu kan. Terus nggak sengaja aku lihat dari jauh, kok cewek tuh yang judes, tadinya judes kok bisa ketawa ngakak ya gitu kan. Dari situlah aku mulai dekat sama Ica. Terus apa ya, dekat aja gitu Caya. Ya deket, masalah tinggal jadi aku lihat. Udah dekat aja kayak gitu. Oke, jadi itu asal mula kenapa kami bisa dekat, asal mula kenapa kami bisa berkawan. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu lika-liku masalah kami, itu nanti ada di part selanjutnya, tapi nggak kita bahas di sini. Kami dekat itu dari tahun aku masuk SMA 2017 ya, 17, 18, 19, 20 kita tamat kan? Berarti MCN aku 2017 tamat, berarti 18 jumpa dia dari kelas 1. Jadi kami itu kelas kami itu nggak pernah campur. Jadi dari 3 tahun itu terus. Nah, makanya kenapa aku nggak pernah pisah sama dia gitu sekalipun. Jadi dari 2018, 19, 20 kami tamat. Sempat corona juga kan 2020. Enggak lah, 2019 tadi. Kayaknya sih ya, kayak itu. Berarti 18, 19, 20, 1, 2. Ini kan udah tahun 2022. Nah, 5 tahun kami kemana-mana barengan. Gak gampang juga sih untuk bisa bersama, apalagi dengan sikap yang beda-beda. Inilah gunanya aku ingin share ke kalian semua. Ingin memberitahukan kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Nah, itu yang kita bahas setelah ini. Itu kau jawab, aku jawab. Oke ya. Kalau pertama masuk ke kedua ya. 1.
ketulusan. Macamnya kali. Emang iya nggak aku selalu tulus? Iya. Kok dia nggak pernah? Iya. Terus? Kalau aku ketulusan, karena apa? Segala sesuatu itu kita lakukan kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, kepada pasangan, kepada sahabat, saudara, itu nggak ada kata capek. Sikap dia terhadap kita, jahat dia kepada kita, itu nggak membuat kita capek sama dia. Oh, aku nggak pernah merasa dirugikan. Nah, untuk pasangannya kita pilih-pilih nih kan, gimana yang bisa kita percayain, termasuk dengan sahabat juga. Aku kalau misalkan dalam pertemanan itu juga termasuk seleksi yang number one. Perseleksian tuh ketat kali, karena aku banyak rahasia sih sebenarnya. Karena hidup aku banyak rahasia, jadi ya aku tipe mencari kawan yang harus bisa menjaga rahasia aku gitu. Cuma kita nggak tahu ya ke depan apakah Dekika membongkarnya. Ya itu ya udah terserah kita. Tapi kalau misalkan itu terjadi ya akan terus bersama. Itu kita nggak tahu, karena aku nggak pernah bisa menjawab apa yang terjadi di depan, dan aku juga nggak akan menilik lagi apa yang terjadi di belakang gitu. Oke Deki, lanjut. Kalau aku sih lebih kepercayaan ya guys, karena di setiap hubungan, mau itu hubungan pertemanan, persahabatan, keluarga, bahkan mau pasangan kita nanti, kepercayaan tuh paling utama kan. Dengan adanya komunikasi juga, Ica bilang juga tadi, dengan ada ketulusan. Sebenarnya banyak juga yang tanya ke kami berdua, kenapa sih kok kalian bisa bertahan, bahkan sampai kalian kuliahnya pisah-pisah gitu, pisah jurusan, udah jarang ketemu katanya gitu. Sebenarnya enggak juga sih, kok selagi kita sering komunikasi, sering jumpa, masih bareng-bareng, jadi bisa bareng-barengan terus kayak gitu. Kalau kembali lagi kayak aku bilang tadi, kepercayaan, contoh hal-hal kecil ya, misalkan aku ceritain masalah aku ke Ica, atau Ica ceritain masalah dia ke aku, ya udah saling jaga aja kayak gitu. Pernah cerita masalah aku? Pernah? Apa mau cerita? Aku lulus SB. Itu kan masalah. Bodoh ya, kok ambil kedokteran. Jadi Aku tiba-tiba korek kamu masuk dalam kelas ada ya. kakak bagian. Terus Apa lagi? apalagi ya? Pokoknya kepercayaan, ketulusan, saling komunikasi. Jadi misal contoh gini, ada sifat ya Ica yang aku nggak suka, atau sifat aku yang Ica nggak suka, kami saling bicara gitu. Jadi kalau misal aku negur nih, Ica aku nggak suka sifat yang gini, Ica juga tegur gitu, aku nggak suka sifat yang kayak gini, terus kayak gitu. Oh, berarti selama dalam pertemanan nggak ada yang baper lah ya, karena kan kita saling ngoreksi, jadi ya harus saling menerima kritikan gitu. Jadi memang dalam hubungan itu memang ya udah kasih tahu aja apa hal yang kalian nggak suka ke pasangan kalian atau ke teman kalian, kasih tahu aja kayak gitu. Cuman dalam bentuk kasih tahunya itu jangan memojokkan atau menjatuhkan dia. Kasih tahu aja pelan-pelan buat dia tuh sadar kalau misalnya ada sifat dia memang kita nggak nyaman atau nggak suka kayak gitu. Terus lagi Ca? Kalau di aku itu sebenarnya saling paham sih. Sebenarnya kalau kita bilang kalau poin-poin aku tuh itu juga ada di pasangan, juga ada ya kan, di keluarga, semua dalam hubungan relationship ya itulah. Nah itu kunci aku selalu megang itu dua. Pertama adalah ketulusan, yang kedua adalah saling memahami. Maksudnya adalah kita jadi orang pengertian. Kenapa? Karena kalau misalkan aku kadang banyak clash sama Deki nih kan, kadang itu membuat Deki salah paham sama aku, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Aku jujur sama Deki, aku nggak ada kayak gitu. Deki, aku nggak ada pemikiran seperti itu. Kok kenapa sampai mikir kayak gitu? Aku nggak paham juga kenapa aku bisa kayak gitu. Dan aku sampai udah jelasin banyak kronologisnya, aku ceritain dari A sampai Z ya kan, tanpa terkecuali. Tapi Deki nggak percaya. Akhirnya pelan-pelan. Nggak, aku tiba-tiba emosi nih ya. Deki, paham lah aku bilang kayak gitu kan. Terakhir kayak sekarang kau minta dipahamin. Jadi selama ini kau pernah pahami aku kok. Kok kau ngomong kayak gitu sampai udah berantem kayak itu. Terakhir aku cerita, komunikasi kalian sama dia nih. Kalau aku pengen dimengerti, aku pengen memahami. Nah aku juga belajar. Aku belajar kepada orang lain. Kalau misalkan aku pengen dipahamin, aku juga harus memahami orang kayak gitu. Kata Deki kok sempat bilang sama aku kayak ini, nggak ada satu manusia pun yang bisa memahami manusia lain. Sebenarnya dari SMA Deki bilang kayak gitu, tapi aku cuma diam nih kan, aku nggak berdebat masalah gitu. Sering berjalan waktu aku berjumpa sama orang baru, ketemu orang baru semua ini tuh, terus aku mikir sebenarnya ada yang bagian hal
Bikin malu aja lah kakak. Deki kan pernah bilang tuh kalau misalkan di dalam dunia ini nggak ada orang yang bisa saling memahami satu sama lain. Aku mematahkan anggapan Deki itu. Aku bilang sebenarnya ada, cuma kita belum jumpa aja orang kayak gitu. Aku aja ada saling memahami sama mantan aku. Saling memahami. Apa tadi lanjut? Aku nggak ada uang dikirim, aku nggak ada lip dibeliin. Itu memahami. Itu memahami. Bukan memahami. Itu materi. Itu materi emang. Oh Enggak, kalau dia kan sebenarnya itu sih karena belum jumpa aja. Tapi karena belum jumpa aja sama orang yang saling memahami, terus gimana nih caranya supaya kita bisa memahami pasangan kita, apalagi sahabat kita atau siapapun itu? Belajar memahami. Kayak mana caranya? Ya cari tahu dia tuh orang seperti apa, kenalan kayak gitu. pegang Kenal. Deki. Nah, Karena belum Deki pegang. Ya, bodohkan kau. Kalau aku belum dikasih pahamin resiko nih, sikap beda seperti apa, segala macam lah. Ya karena ada juga orang walaupun udah setahun 2 tahun 10 tahun sekalipun mereka bersama, ada juga yang masih memahamin. Mau nggak mau kok harus belajar memahami pasangan kok. Karena apa? Karena kalau misalkan itu aja nggak bisa kau lakuin, ya itu akan nanti ke depan akan ada banyak masalah lagi yang kalian hadapin. Itu aja sih kalau bagi aku. Oh, ini suka sama satu orang laki. Coba. Cepat, Aku nggak mau coba Dia kasih tahu ya. orangnya. Terus aku udah bicara tadi, kok jawab sekarang. Apa? Pernah emang? Pernah kan waktu sekolah SMA dulu. Siapa? Gak usah bilang siapa, nanti dinonton pula lagi sama dia. Kayak ada subscribe aku. Cepat. Apa ya, nggak tahu juga sih, kayaknya kata Ica dulu pernah sempat ada satu cowok yang nggak tahu ya siapa duluan yang suka, apa itu Ica atau aku nggak tahu siapa duluan yang suka, tapi kayaknya pernah suka sama satu cowok yang sama, dan itu ada di lingkungan sekolah, ya nggak? Ini cowok kayak sempat dekat sama kau. Nggak tahu. Pernah sempat dekat sama aku. Baik si cowoknya, cuman aku mundur. Kenapa? Karena aku tiba-tiba tahu nih kalau luan aku tahu aku suka sama dia. Aku belum tahu aku suka sama dia kan. Aku kan kalau misalkan bagian itu nggak pernah ada yang tahu. Nah jadi karena aku tahu dia suka sama dia, akhirnya aku mundur. Kenapa? Karena bagi aku ada 2 pilihan nih. Kalau aku ingin memperjuangkan Deki, maka aku mundur. Kalau aku ingin memperjuangkan laki-laki itu, maka aku maju. Soalnya dia macam dia kali. Tiba kemarin tuh bisa jadi sama dia. Kayak mana mau bilang kok? Ya udah, alhamdulillah. Ya udah nanti kok marah-marah sama aku, bisa udah ngambil lagi sama aku kok. Nggak ada ya kayak gitu. Ya itu pernah sempat terjadi, suka sama orang yang sama tuh pernah. Sebenarnya sih hal kecil sih, tapi jadi besarnya karena gara-gara si cowok itu kami jadi nggak temenan tuh sampai hampir setahun ya, Cah. Sumpah kok. Mana ada 6 bulan cuma. Enggak, hampir setahun. Pas kita Ya kan jumpa, hampir setahun. ulang tahun aku tuh yang gue kasih kado diam-diam. Iya kan hampir setahun berarti. Sampai ke ultah ke berikutnya. Nah, udah habis tuh. Pernah dulu ada satu cowok, aku nggak usah sebutin siapa namanya. Ya banyak terjadi lah antara kami bertiga ya. Pernah hari itu kita duduk ya, duduk bareng bertiga. Asalnya apa ya? Kalau hari itu kita berdua. Kira cowok tuh Kan abis nanti ada 2. 1 orang apa 2 orang? Masa? Gak ada hubungannya sama. Gak ada hubungan. Kok bisa nggak sih? Inisialnya A aja ya. Tapi namanya bukan dari huruf A sih. Si A ini ikut bareng sama kami jalan-jalan. Aku awalnya naik sama Ica, intinya aja. Bilang kok nanti orang Kan orang maksudnya biar tahu kenapa. ya dia udah subscribe aku masalahnya. Baju dia gimana? Masa ya aku pun paling nggak suka sama bahas masa lalu. Cuma Ya kan tadi bahas, tadi cuman karena demi kalian aku share. Ya udahlah nggak apa-apa. Lanjut deh Ci. Terus disitulah terjadi pertengkaran. Terus kami saling diam-diam,
Itu aku masih belum sadar ya, mungkin memang kurang peka atau apa ya guys. Karena gini, si A itu juga teman aku sih, kami temenan bertiga. Jadi mungkin menurut aku di posisi aku hari itu, aku ngerasa kalau mungkin nggak masalah karena teman aku juga. Tapi di posisi Ica mungkin Ica cemburuan gitu kan ya. Aku bisa paham lah di posisi Ica, dia mau itu teman dia, mau itu orang lain, dia pasti cemburu lah. Ada orang yang di belakang cowok yang dia suka. Ica diamin aku diamin Ica. Di situ nggak ada komunikasi sekalipun. Aku inisiatif nih, aku ajak Ica duduk berdua. Aku tanya sama Ica, di situ kan kami komunikasi lagi nih kan. Komunikasi kenapa, ada apa gitu. Sebenarnya aku sempat sakit hati sih guys ketika teman kita mulai nggak percaya sama kita hanya karena cowok. Itu memang menyakitkan. Tapi itu udah masa lalu sih guys. Ada juga salah kami berdua, entah aku yang kurang memahami Ica dan Ica yang kurang percaya sama aku atau gimana. Ya terjadilah pertengkaran itu karena hanya seorang cowok. Terus kami berusaha untuk komunikasi, untuk saling memahami lagi kenapa bisa terjadi gini gitu. Sebenarnya kunci dari pertahankan persahabatan itu gini sih guys, kayak aku bilang tadi, komunikasi lagi. Kalau misalnya memang ada kesalahpahaman, lebih tepatnya ya komunikasi lagi, tanyain kenapa atau minta maaf atau apa gitu. Terus kalau misalnya menurut aku pribadi ya, ada masalah antara aku dan Ica tuh lebih baik bicara antara kami berdua aja, jadi nggak perlu menceritanya ke orang lain kayak gitu guys. Jadi kenapa itu memang kunci paling utama menurut aku ya. Sakit kalau nanti berumah tangga, kita berumah tangga sama pasangan kita punya masalah nih sama suami kita, kan nggak mungkin kan kita cerita sama suami yang lain. Ya kita berusaha menyelesaikannya secara berdua kayak gitu ya nggak guys. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Ya, menurut aku kayak gitu. Udah sekarang Ica. Ya karena gengsi sih kan. Kalau aku kan orang harus dia yang duluan baru aku. Jadi kalau misalkan dia nggak bicara, aku juga nggak bicara. Itu udah tamat SMA, ada libur kita, libur panjang pas kita mau tes kuliah. Maka kita nggak ada masuk kelas tuh. Oh ya, itu lagi. Oh ya, makanya kita nggak pernah jumpa. Nggak pernah jumpa. Sama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan nggak pernah jumpa. Udah tamat SMA. Pas dan Ki pun pas aku lulus SN, kau pun nggak tahu kan? Iya. Maksudnya aku tahu, tapi nggak tahu dari aku. Aku waktu itu dekat sama siapa ya? Kamu bestie baru. Nggak ada, aku nggak ada bestie dulu waktu itu. Iya. Nggak ada, aku sendiri waktu itu. Aku juga. Udah. Oh iya, aku kan sama bestie kok yang Mana aku udah lama kan nggak sama sama dia bestie, dari kan? kelas 2 kan aku udah ya, lama nggak sama masih dia. nggak pas kita balik ke sekolah lagi, terus untuk kembali buku perpustakaan. Iya sama. Ya, awak Oh bestie itu. oh bestie itu ya, banyak bestie memang. Dia sama bestie itu, aku sendiri. Kan itu sampai pas aku naik mobil kalian menyamperin, tapi nggak jadi karena tiba-tiba kalian mikir tuh ayah aku, padahal bukan. Ketidur dia sama orangnya. Cuman ya kalau misalkan memang aku salah, aku kan minta maaf. Tapi kalau misalnya menurut aku itu kayak bukan aku yang salah, aku nggak minta maaf gitu. Ya udahlah, mungkin masih ada sifat kanak-kanakannya kan, dia masih remaja SMA, jadi maklumin aja lah ya kan. Dah, itu sih masalah paling besar. Kami sampai nggak komunikasi selama 6 bulan hanya karena masalah saling gengsian, miscommunication. Karena kami punya sifat yang berlawanan, terus juga punya ego yang sama-sama tinggi, punya apa ya, gengsi yang tinggi juga. Kayak Ica bilang tadi, dia nggak mau minta maaf kalau aku nggak maaf duluan. Gitu juga dengan aku mungkin ya. Jadi kami bisa belajar dari hal itu adalah yang rugi, yang kami salah paham sampai 6 bulan, terus yang rugi kami juga, yang jadi overthinking kami juga, yang capek kami sendiri kayak gitu. Hanya karena kami gengsi, hanya karena kami egoan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam persahabatan itu, kalau misalnya nggak ada yang mengalah atau nggak ada yang mau minta maaf duluan, ya kayak gitu berlanjut ya Cak, berlanjut kesalahpahamannya. Jadi ya kayak gitu lah. Pokoknya intinya dalam suatu hubungan tuh harus ada salah satunya tuh yang mengalah, harus ada salah satunya tuh yang ya itu nggak mesti menentukan umur ya guys. Bukan berarti dia umurnya udah lebih tua harus memaafkan ya, harus duluan mengalah, nggak juga ya nggak. Dalam persahabatan kan kita ini yang lebih mengalah berarti yang lebih bagus kayak gitu, berarti dia lebih dewasa ya kan. Makanya kenapa dibilang dewasa itu tidak menentukan umur ya, walaupun ya udahlah gitu. Oke guys, terima kasih udah nonton dari awal sampai habis. Makasih juga sama Deki yang udah mau share ke kalian semua. Makasih Deki, itu sangat
bermanfaat, punya sangat-sangat baik, walaupun mungkin nggak bisa kita dapat di sekolah, di tempat ini mungkin di sini bisa kita dapat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja. Itu pesan dari aku. Diki ada mau ngomong apa gitu? Ada mau pesan apa gitu ke mereka? Ya kalau misal kalian sekarang lagi punya masalah sama sahabat kalian, atau kalian lagi salah pahaman, atau kalian lagi lagi ada jarak kamu sama teman-teman kamu, ya kayak kami bilang tadi, kalian coba datang duluan. Kalau nggak ada yang mau ngalah, coba kalian datang duluan, kayak gitu. Pasti ya kita saling membutuhkan sih guys. Kalau misalnya kita bersahabat tuh ya nggak bisa ya marah lama-lama, pasti saling membutuhkan kayak gitu. Dan jangan pernah menyesali tentang masalah, Apa karena yang sudah kita jalani masa lalu nggak usah disesali, karena nggak ada gunanya juga untuk disesali. ya sih betul, itu selalu yang Diki bilang. Dan termasuk kayak bersyukur ada masalah, karena kalau misalkan kalian enteng-enteng aja dalam hubungan sahabat, itu patut dipertanyakan. Dan menurut aku bisa jadi bosan. Nanti kita akan bahas di video yang lain bagaimana cara menghadapi kebosanan dalam suatu hubungan atau dalam suatu pertemanan. Itu nanti akan aku bahas, tapi nggak di sini ya. Tetap stay tune aja dalam video-video aku berikutnya yang lain. Oke, itu aja. See you next time. Dadah.